Udah muncul slide-nya. Sudah kan? Oke, Sudah. siap-siap. Oke, sebentar ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok chapter 15, yaitu kelompok yang membahas tentang unit control unit operation atau operasi control unit yang beranggotakan saya sendiri, Pandu Putra Pradana, ada Kang Rangga Darmajati, Kang Fatur Rahman, Teh Tia Puspita. Cuman yang akan presentasi kali ini cuma 2 orang saja, yaitu saya sama Kang Rangga Darmajati. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kekurangan karena jujur saja saya belum terlalu menguasai materi yang disampaikan kali ini. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu yang pertama mengetahui tentang unit control. Terus yang kedua memahami apa itu operasi mikro pada siklus pengambilan, siklus tak langsung, siklus interrupt, siklus eksekusi, dan siklus instruksi. Yang ketiga, memahami cara kerja unit control secara eksplisit. Yang keempat, memahami implementasi hardwired input unit control dan logika unit control. Dan yang terakhir, memahami unit control pada Intel 8085. Unit control, apa sih itu unit control? Jadi unit control itu bagian CPU yang menyebabkan fungsi komputer dapat tercapai. Mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol yang bersifat internal bagi CPU untuk memindahkan data antar register agar ALU melakukan fungsinya dan untuk mengatur operasi-operasi internal lainnya. Yang ketiga, mengeluarkan sinyal kontrol eksternal bagi pertukaran dan memori dan modul-modul input atau output. Bentar Pak, sinyalnya. Oke, yang seterusnya ada fungsi CPU. Yang pertama itu fungsi operasi atau opcode. Yang kedua, fungsi mode pengalamatan. Yang ketiga, fungsi register. Yang keempat, fungsi antarmuka modul atau input-output. Yang kelima, fungsi modul memori. Dan yang keenam, fungsi pengolahan interrupt. Sebelumnya, maaf kalau di sini saya nyampainya kurang lengkap, karena ini itu sebenarnya bukan materi bagian saya gitu. Harusnya ada 2 anggota kelompok lagi yang akan menjelaskan, jadi saya belum ada materinya kebetulan. Jadi maaf gitu kalau misal nggak lengkap.
Halo Kang, di mute Kang. Oh, maaf. Yang selanjutnya ada siklus instruksi. Siklus instruksi merupakan rangkaian tahap operasi pengambilan patch, indirect, eksekusi, dan pengolahan instruksi bila ada. Yang kedua, dalam pembahasan unit control, kita akan melihat tahapan operasi tersebut lebih mikro lagi yang biasa disebut operasi mikro atau micro operation. Operasi fungsional atau atomik suatu CPU. Berikut ini ada suatu gambaran untuk elemen eksekusi program. Seharusnya ini bukan saya yang presentasiin, jadi saya kurang memahami materinya gitu. Maaf sebelumnya. Yang selanjutnya ada 4 register operasi pengambilan. Yang pertama ada Memory Address Register atau MAR, dihubungkan pada bus alamat untuk menspesifikasi alamat di dalam memori untuk operasi baca atau simpan. Yang kedua ada MBR atau Memory Buffer Register, dihubungkan pada bus data untuk menyimpan data yang akan digunakan untuk operasi dan data akan disimpan ke memori. Yang ketiga ada PC atau program counter untuk menampung alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Yang selanjutnya ada instruction register atau IR untuk menampung instruksi terakhir yang diambil. Selanjutnya ada langkah-langkah siklus pengambilan. Yang pertama, alamat instruksi berikutnya dimuatkan ke PC. Yang kedua, pindahkan alamat ke MAR pada bus alamat. Yang ketiga, control unit menspesifikasi perintah read atau baca. Yang keempat, hasil data dari memori diletakkan ke bus data. Yang kelima, data di bus data dikirim ke MBR. Yang keenam, PC menambah satu nilainya. Yang ketujuh, data instruksi dipindahkan ke MBR, dari MBR ke IR. Yang kedelapan, MBR sekarang bebas untuk patch berikutnya. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Rangga Darmajati. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kang Pandu. Izin menyampaikan materi selanjutnya. Oke, di sini ada penulisan simbol perpindahan data. Di sini saya akan sedikit menjelaskan gitu. Untuk bagian T1 ini itu merupakan alamat instruksi yang akan dieksekusi dipindahkan dari PC ke MAR. Untuk yang T2 itu instruksi di alamat yang ditunjuk oleh MAR diambil dari memori dan disimpan ke MBR. Kemudian PC ditingkatkan untuk menunjukkan ke instruksi berikutnya. Dan di T3 ini ada instruksi yang disimpan di MBR lalu dipindahkan ke IR untuk dieksekusi oleh CPU itu sendiri. Lanjut Kang. Slide selanjutnya. Bentar. Slide selanjutnya Kang. Ini ya. Slide 10. Nah, di selanjutnya ada aturan pengelompokan siklus. Yang pertama, rangkaian kejadian yang benar harus dipenuhi. Jadi, operasi MAR atau PC harus mendahului MBR, memori gitu.
karena operasi pembacaan memori menggunakan alamat yang terdapat di dalam MAR. Kesimpulannya, rangkaian harus dibuat sesuai urutan kejadian. Yang kedua, terjadi konflik harus dihindari. Sebuah operasi mikro tidak diperbolehkan membaca dari register yang sama atau menulis ke register yang sama, karena hasilnya akan sulit diprediksi. Misalnya, operasi mikro MBR, memori, dan IR MBR tidak boleh terjadi dalam satu satuan waktu yang sama. Lanjut, Kang. Siklus tak langsung. Setelah siklus pengambilan, siklus berikutnya adalah mengambil operan sumber. Dengan asumsi format instruksi atau alamat di mana pengalamatan langsung dan tak langsung diizinkan. Apabila instruksi tersebut menspesifikasi alamat tak langsung, maka siklus tak langsung harus mendahului siklus eksekusi. Contoh aliran data tak langsung dalam operasi mikro T1 MRC IR address, T2 MBR C memori, T3 IR address, C MBR address. Lanjut ke siklus interrupt. Pada akhir siklus eksekusi dilakukan pengujian keberadaan interupsi. Bila terjadi interupsi, maka akan dijalankan siklus interupsi tersebut. Sifat siklus interupsi sebuah mesin berbeda sekali dengan interupsi pada mesin lainnya. Berikut sebuah contoh siklus interupsi dalam operasi mikro. T1 MBR, C PC, T2 MAR, C save address, PC C routine address, T3 memori C MBR. Lanjut ke siklus eksekusi. Siklus eksekusi lebih kompleks dan banyak dibandingkan siklus-siklus sebelumnya yang telah dijelaskan. Pada siklus pengambilan, indirect dan interrupt cenderung sama untuk bermacam-macam program. Pada siklus eksekusi tergantung perintah eksekusinya. Contoh operasi mikro untuk beberapa eksekusi interaksi. Operasi eksekusi penambahan, operasi ISG increment and skip if zero. Lanjut ke operasi eksekusi penambahan. Add R1 X tambah isi lokasi X ke R1 dan simpan hasilnya pada R1. Operasi mikronya T1 memori MAR IR address, T2 MBR si memori, T3 R1 si R1 plus MBR. Lanjut ke operasi increment and skip if zero atau disingkat ISJ. ISJX tambah X dengan 1 bila hasil 0 loncati instruksi berikutnya. Operasi mikronya T1 mark C IR address, T2 MBRC memori, T3 MBRC MBR plus 1 tempat memori C MBR. If MBR sama dengan 0 dan PC plus 1. Lanjut ke kontrol prosesor. Kontrol prosesor pada unit kontrol operasi atau kontrol unit adalah bagian dari prosesor yang bertanggung jawab untuk mengarahkan operasi sistem komputer. Fungsi utama dari unit kontrol adalah mengelola dan mengarahkan arus instruksi dan data dalam sistem komputer. Berikut adalah penjelasan lebih rinci
tentang kontrol prosedur pada unit kontrol operasi. Yang pertama ada mengambil instruksi, yaitu patch. Yang kedua ada mendekode instruksi atau decode. Yang ketiga ada eksekusi instruksi atau execute. Yang keempat mengakses memori atau memori akses. Yang kelima menyimpan hasil atau write back. Yang keenam ada kontrol aliran atau flow control. Yang ketujuh pengaturan periferal. Dengan mengelola fungsi-fungsi ini, unit kontrol memastikan bahwa semua bagian dari sistem komputer bekerja secara harmonis untuk melaksanakan program yang dimuat. Hal ini memungkinkan prosesor untuk menjalankan tugas secara efisien dan efektif. Lanjut ke syarat ya. Terdapat persyaratan fungsional bagi unit kontrol, yaitu fungsi-fungsi ini merupakan fungsi yang harus dilakukan unit kontrol. Definisi persyaratan fungsional ini merupakan dasar untuk perencanaan dan implementasi unit kontrol. Prosesnya itu ada 3 langkah. Di bawah ini akan mampu memberikan karakterisasi unit kontrol. 1. Menemukan elemen dasar pada CPU. Yang kedua ada menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan CPU. Ketiga, menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan unit kontrol. Ada proses 3 langkah gitu untuk persyaratan fungsional. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator Kang Pandu. Mangga Kang. Oke, hatur nuhun Kang Rangga Darmajati. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf sekali apabila ada banyak kekurangan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak dosen. Baik, karena kurang personel ya. Betul Pak, kurang. Nggak apa-apa. Yang penting kan sudah presentasi lah. Coba slide-nya ke atasin coba. Ada yang mau presentasi nggak? Pak, maaf ya Pak, kelompok saya yang hadir cuma saya dan yang lainnya itu izin kerja Pak. Jadi kayaknya nggak memungkinkan untuk presentasi. Oke, nggak apa-apa. Ya, Depan monggo, ya, Pak. ada satu Iya, kali minggu lagi. depan. Siap. Kita bahas yang ini nih. Coba Pandu ke atasin dari awal coba. Ini tuh judulnya apa ya? Pertemuan 15. Operasi unit kontrol. Jadi apa namanya? CPU itu kan kelihatannya ya, yang secara apa? Secara apa? Kenyataannya ya, itu kan sebetulnya ada yang namanya CPU, ada yang monitor gitu ya, biasanya gitu ya. Nah, sebetulnya yang sekarang ya CPU itu kan ya ada mainboardnya, di mainboardnya juga ada memori, kemudian ada kontrol-kontrol unit yang lain ya seperti arithmetic, logic dan lain sebagainya. Tapi intinya kita akan bergerak ke mikroprosesor gitu. Jadi mikroprosesor itu 80885 itu adalah salah satu mikrocontroller. Jadi boleh dikatakan komputer mini gitu ya. Komputer yang tidak sebagus yang sekarang gitu ya. Artinya bisa mengontrol apapun tapi masih terbatas gitu ya. Jadi seperti Atmel ya, kemudian Node MCU gitu ya. Nah, itu semuanya adalah controller gitu ya.
Nah, di mana microcontroller ini ya salah satunya itu ada yang namanya register. Nah, register itu sebetulnya tempat penyimpanan. Jadi kalau kita membayangkan ya, misalkan saya mau menjumlahkan 1+1, kan seperti kalkulator ini sebetulnya komputer itu. Ya. Komputer yang hanya melakukan operasi penjumlahan perkalian, ya. Kemudian kuadrat dan lain sebagainya itu sebetulnya tambahan gitu ya. Nah, itu ada yang namanya register. Nah, register ini digunakan untuk menyimpan data gitu ya. Contoh misalnya begini, saya mau menjumlahkan. Jadi kalau misalnya kuliahnya D3 itu pasti dibahas gitu. Jadi saya itu sebetulnya dari D3 dulu gitu ya. Belajar microcontroller ini ya menggunakan Atmel kemudian itu nama merek saja gitu. Kemudian intinya sih itu mikroprosesor gitu ya. Nah, itu untuk memprogram ya si mikroprosesor itu supaya bisa bekerja sesuai dengan keinginan kita. Misalkan katakanlah penjumlahan gitu, 1+1 gitu. Kemudian nanti ditampilkan di LCD ya. LCD berapa karakter gitu ya. Bukan monitor ya, LCD. Kalau sekarang kan sudah pakai monitor, ya, di mana monitor bisa menampilkan berbagai macam data ya. Bahkan dia bisa paralel gitu ya. Saya membuka Zoom gitu. Kemudian saya sambil bekerja juga membuka spreadsheet dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian membuka sosmed dan lain sebagainya itu masih bisa memungkinkan ya. Karena ini sudah canggih gitu. Tapi untuk pelajaran mata ya supaya bisa gitu, pengenalan yaitu harus menggunakan prosesor yang mini gitu, yang kecil gitu. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi kalau misalnya 1+1 ya prinsipnya saya harus menyimpan angka 1 di register A gitu. Kemudian operasinya penjumlahan gitu. Jadi instruksinya instruksi penjumlahan. Kemudian saya harus nyimpen di register B gitu. Nah, nanti si shortcode-nya ya jadi A ya. Jadi memori A ditambah memori B. Nah, hasilnya C gitu ya. Atau 2 gitu hasilnya. Nah. Jadi ada yang namanya register tempat penyimpanan, ada yang namanya instruksi ya. Instruksi. Jadi perintah-perintah ya. Kemudian ada yang namanya interrupt gitu ya. Jadi interrupt itu menyela gitu. Ya, jadi kebayang ya kalau misalnya saya membuat shortcode gitu ya, kode-kode gitu panjang gitu ya. Misalnya saya mau melakukan menyeken gitu ya, sensor ketinggian misalnya. Saya mau melakukan sensor ketinggian. Jadi saya harus lihat dulu airnya sudah naik belum ya, sensornya belum, ya terus aja dia secara rutin si program itu menyeken gitu atau melihat apakah ketinggiannya yang sudah ditetapkan gitu, misalnya 1 meter gitu. Terus aja sampai dia mencapai 1 meter ya. Kalau belum ya terus aja looping di situ gitu ya. Nah, apabila ya terjadi misalnya ya seorang programmer mau melihat apakah shortcode ini
ada gangguan atau tidak gitu ya. Nah, itu kan harus diinterrupt gitu ya. Diinterrupt artinya disela. Jadi kebayang kalau misalnya saya mau ngobrol gini nih, ngobrol ya. Kemudian kalian dengar gitu ya. Kemudian ada yang menyela, mohon maaf Pak, saya mau bertanya. Nah, itu seperti itu gitu. Jadi program itu adalah instruksi-instruksinya itu berurutan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau membuat delay 10 menit gitu ya. Nah, itu tidak lain kerjanya seperti ini nih. Saya mau menyimpan di register A ya. Katakanlah 10, nilainya 10. Jadi integernya 10 gitu ya. Kemudian nanti turunkan, increase ya, memori A gitu ya. Jadi turunkan di memori A, turunkan berarti 1 poin gitu ya, misalnya dari 10 nanti turunkan 9 gitu. Kemudian nanti dicek ya, pakai apa if gitu ya, misalkan pakai if then misalnya belum sesuai atau belum 0 gitu ya, berarti dia akan mengulang sampai dia tolong registernya diturunkan. Apakah sudah 0? Belum. Turunkan lagi. Apakah sudah 0? Belum. Turunkan lagi. Nanti begitu saat turun ya, dari misalnya dari 10, 9, kemudian 8, kemudian 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, baru dia lompat. Itu namanya jump ya. Jadi jumping ke subroutine yang mana gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa apa kalau misalnya mengukur ketinggian air, berarti logikanya mencari atau mengetahui ya seberapa tinggi, kemudian dibandingkan dengan yang kita set gitu. Misalnya kalau misal ya sensornya sudah mendekati 1 meter, berarti ini dalam keadaan mau banjir gitu ya, atau wanti-wanti gitu. Jadi pada saat si programnya diketahui tingginya 1 meter, nanti akan lompat ya, si subroutine-nya keluar dan membunyikan alarm. Nah, untuk membunyikan alarm ini ya ada kodenya gitu, dan kodenya juga selalu berurutan gitu ya. Jadi seperti ini nih. Bentar, di sini ada ini enggak, ada whiteboard gitu ya. Whiteboard. Oh, ini ada whiteboard. Share. New whiteboard. Oh. Execute. Coba ya, share whiteboard option. Post only. Kalau personal oke, ini sudah on. Whiteboard. Kok enggak ya? Oh, ini whiteboard ya, coba ya. New whiteboard. Opening whiteboard, yes. Nah, ini kelihatan enggak? Sebentar, ini ada yang mau masuk. Kelihatan enggak? Nah, kelihatan ya. Coba saya bisa nulis enggak? Nulisnya ya. Oh, nah misalnya begini nih. Ya. Jadi misalkan ini misalnya, aduh susah ya kalau pakai keyboard. Nah misalnya gini aja. Nah di sini misalkan ada, sebentar harus pakai mouse ya. Mousepad sudah susah. Mana mousepad? Mousepad. Sampai jam berapa? Masih lama kan ya?
Sampai jam berapa, Pandu? 19.50, Pak. Bener? Alah, tuh nggak ada ininya ya. Oh, 19.50, 48. Kalau di Adlink 19.50. 50 ya? Oke. Tunggu. Saya pakai ini mouse. Coba. Nah, ini. Nah, jadi sebetulnya ada programnya ya. Jadi move, pindah, register gitu ya. Kemudian increase, naikkan, kemudian decrease, turun apa? Increase, naikkan, kemudian decrease, turunkan. Kemudian itu pindahin ya. Jadi sebetulnya kalau belajar mikroprosesor, aduh sebentar ini kenapa ini? Jadi kalau belajar prosesor itu ya sama aja dengan belajar logika gitu ya. Jadi nih sini misalnya ini program ya, program untuk apa? Untuk menyeken misalkan ya. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing, sebetulnya ada perintahnya ya, kayak mau, dan itu kan bahasa mesin gitu ya. Untuk di S1 jarang diajarkan gitu ya. Karena memang S1 itu tujuannya buat manajemen pemimpin gitu ya. Jadi kalau mau apa? Mau membandingkan D3 sama S1 ya. Kalau S1 itu nyuruh gitu ya, nyuruh kita desain gitu ya. Bagaimana membuat suatu program aplikasi misalnya pergudangan gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya. Nah, tinggal diserahkan aja ya apa hasil rancangannya ke D3 gitu. Jadi intinya ini kan program ya, program ya. Katakanlah di sini isi register A, register A-nya 10 misalkan ya, 10. Kalau nggak pakai ballpoint susah ya udah. 10 ya. Kemudian ini increase, decrease ya. Atau boleh naikkan juga. Nanti 11 kan terus saja. 12 nanti di sini ada if then ya, if then. Ini ada if. Nah, tentukan di sini jika 10 atau misalnya ini kan 10 berarti kalau naikin katakanlah menjadi 20 lah. Ya 20. 20 kemudian 20. Susah banget ini 20. 20 misalnya. Nah, ini kalau sudah 20 dia akan loncat ke subroutine yang lain gitu ya. Nah, ini. Nah, ini balik lagi nanti ke sini. Nah, ke sini. Jadi gitu. Ini namanya jam lompat ya gitu. Nah, kalau misalnya ada interrupt itu kan dia akan seperti ini ya. Jadi apa? Seperti ini lagi, tapi ini judulnya interrupt gitu. Jadi interrupt itu menyeken gitu. Apakah ada interrupt? Ya, terus aja dia interrupt, nggak ada langsung lanjut gitu. Kemudian ada interrupt, tidak aja ya lanjut. Gitu. Kalau begitu ada langsung gitu ya. Nah ini apa? Bisa menjadi subroutine yang lain gitu. Ini masuknya ke sini. Nah ini hierarki dari instruksi gitu ya, instruksi. Nah, jadi intinya ya kalau saya kenyataannya, kalau saya lihat kenyataannya, misalnya ini saya lagi gini ya, lagi apa? Lagi presentasi atau lagi ngajar gitu ya. Saya kan bisa jadi tiba-tiba saya masukin hard disk eksternal gitu ya. Nah, begitu hard disk eksternalnya dimasukin, nanti muncul tuh ya di komputer itu muncul nih masuk, ada yang masuk gitu. Seperti itu. Jadi intinya ya, intinya prosesor itu mengerjakan sesuatu ya, perintah-perintah secara berurutan dan siklusnya teratur gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, ini kan ada namanya clock itu
yang yang menandakan ya satu instruksi itu kapan dilakukan. Jadi biasanya begini nih, bukan biasanya ya, memang seperti ini ya. Nah, ya bayangkan ini kalau misalnya pada saat kalau write itu nulis ya, nulis itu pada saat logiknya satu ya, misalnya di sini dia nulis gitu ya. Kemudian pada saat dia nol ya, dia tidak ngapa-ngapain gitu. Nah, inilah waktu yang digunakan ya untuk satu instruksi gitu ya. Jadi kalau misalkan berapa sih kecepatan untuk menulis dalam suatu mikroprosesor ya. Inilah patokannya dengan clock ini gitu ya. Jadi clock itu seperti ini aja. Ya. 101010. Nah, nanti satu perintah misalkan move ya. Move ya, register A ke register B. Nah, ini perintahnya sederhana sekali. Move itu artinya pindahkan register A ke B. Ya. Jadi nanti di sini tuh ada banyak register tuh, ya, memori gitu ya. Ini biasanya 8 byte ya. 8 bit. 8 bit. Nah, komputer yang sekarang nggak segini ya. Sampai berapa? 64 bit ya. 64 bit gitu. Nah, jadi setiap memori itu punya alamatnya. Ada alamatnya nih, alamat. Ada yang alamat khusus untuk operasi, ya. Artinya memori utama lah, ya. Memori utama. Nah, ini ada ini kan buat memindahkan data dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada alamat I/O gitu untuk berhubungan dengan input output gitu ya. Baik masukan atau keluaran. Jadi alamatnya tertentu gitu. Nah, inilah yang dimainkan. Ini buat instruksi, ini buat output gitu ya. Nah, jadi tadi kan bahasanya sangat tidak sulit dimengerti lah gitu ya. Nah, jadi jangan terpaku dengan yang tadi ya. Jadi intinya ya bayangkan aja CPU ya. CPU ada apa aja gitu. Kemudian ada di dalamnya pasti ada memori. Nah memori itu, nah ini seperti ini gitu memori. Kemudian ada register, instruksi register. Kemudian ada beberapa yang lain gitu ya. Belum aplikasi ya, ini belum. Jadi ini hanya untuk menggerakkan supaya si hardware ini berjalan gitu ya. Ya tentunya dengan menggunakan sistem operasi gitu ya. Mirip dengan sistem operasi. Oke, ini belum lihat gitu. Banyak. Sudah 19.50 ya. Baik, kalau sudah saya nanti saya absen. Kalau misal ya tidak terabsen ya karena namanya tidak sesuai gitu ya, sehingga tidak terabsen di learning masing-masing, boleh japri ke saya ya. Nah, nanti UAS ya. UAS kira-kira tanggal berapa UAS? Kita ada satu kali pertemuan lagi untuk membahas soal-soal gitu ya.
Karena kemungkinan apa bahasanya banyak gitu ya. Bahasanya banyak. Makanya nanti kita kasih apa namanya? Kisi-kisinya gitu ya. Biar kalian ngapalinya nggak bingung gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya nanti dikasih ya kisi-kisinya berupa soal, nanti dikerjakan gitu ya. Dikerjakan saja gitu ya. Siapa tahu keluar. Kalau keluar kan tinggal kopas aja ya. Atau tempel gitu ya. Nah, kemudian diusahakan ikut ya UAS. Kalau misalkan nih, misalkan karena banyak ada keluhan nih. Saya sudah melakukan UTS atau UAS, tapi kenyataannya begitu saya lihat di e-learning punya saya, ya betul mahasiswa ini ikut UAS atau UTS, tapi jawabannya tidak ada. Jadi ada dua kemungkinan. Mahasiswa download soal, kemudian dikerjakan, setelah selesai dikerjakan, baru diupload lagi kan jawabannya ke e-learning masing-masing. Nah, pada saat itu terjadi waktu yang mepet gitu. Nah, usahakan jangan mepet-mepet gitu ya. Ya 5 menit lah, 5 menit sebelum sebelum habis ya. Nah, makanya saya bantu ya untuk meringankan menjawab gitu ya. Nah, saya kasih kisi-kisinya ya. Nanti kisi-kisinya dilihat saja. Kalau misalnya saya lupa, tolong diingatkan gitu ya. Kisi-kisinya belum ada gitu ya. Baik, ada pertanyaan nggak? Belum? Mungkin tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, Punten, Pak. Ada lagi, Pak. kenapa? Punten, Ada Pak. tuh saya, Pak. Ya, Bapak punten. Ya, mangga. Kalau untuk mengantisipasi, Pak, misalkan kan kemarin saya kejadian laptop saya tiba-tiba mati ataupun mati lampu, Pak. Oh. Jika misalkan diantisipasi di backup itu ya ke email Bapak gitu, gimana Pak? Soalnya kejadiannya kan kalau misalkan online mah memang mati lampu atau mungkin device-nya gitu ya Pak. Itu sih Pak. Gini aja, nanti saya sediakan link aja ya. Karena kalau pakai email itu kadang-kadang nama emailnya nggak tahu gitu. Ini teh tugas atau UAS atau apa gitu. Nanti saya kasih link backup kalau misalnya ada masalah seperti itu ya. Ya Bapak. Terima kasih sebelumnya Pak. Yo. Baik, saya tutup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Bapak.